Tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, di tengah perjalanan saya berjumpa ada sekelompok orang yang musafir 3 hari lagi. Kelompok itu, rombongan itu akan sampai di kota Mekah sebelum terbenam matahari. Ceritanya kelompok itu ada kehilangan onta. Ontaknya dalam musafir itu ada lari kehilangan. Maka aku, kata Rasul SAW, aku teriaki dia, fulan, kelompok fulan, ontak kamu di daerah itu. Rasulullah cerita, ontak kamu di daerah situ. Maka mereka datang ke daerah itu, mereka dapatkan benar ontak itu. Nah, Rasulullah bilang ini, rombongan ini kalau menurut normalnya 3 hari lagi dia sampai sebelum terbenam. Sebelum terbenam matahari dia sampai. Udah, dengan mengejek, ayo kita tunggu, ayo kita tunggu 3 hari rombongan itu. Pas 3 hari ditungguin sama mereka. Udah siang, sore, udah nungguin tuh mereka rombongan itu. Rombongan ditungguin sampai mau terbenam matahari. Bertepatan dengan hampir terbenam matahari, mereka bersorak, nggak ada bom. Dianggapnya begitu. Begitu ada sekelompok yang teriak begitu, di samping itu rombongan yang ada sama mereka ini, mereka di antara mereka juga ada yang teriak, itu dia orangnya, itu dia rombongannya. Ternyata benar ada rombongan. Ini yang dikabarkan oleh Rasul SAW. Benar, ternyata sebelum terbenam matahari beberapa menit timbul orang. Akhirnya udah coba tanya kejadian, coba ini mulai goyang lagi nih kafir Quraisy. Orang-orang Quraisy ini mulai goyang lagi. Oh, kok bener yang diomongin? Lalu bingung lagi. Ditanya, wahai saudara, kalian datang dari mana? Dari sana. Oh, berarti 3 hari yang lalu kalian ada di daerah itu. Iya. Terus apa kejadiannya? Apakah onta kalian pada saat itu bilang, oh iya, betul, katanya. Kata ini rombongan, betul, onta saya pada saat itu bilang, tapi saya tiba-tiba dengar ada suara yang tidak saya lihat, maka mengatakan onta saya di daerah sana, maka saya datengin dan ternyata benar ada onta saya. Subhan, tambah kaget lagi orang-orang kafir Quraisy. Tadinya di awal-awalnya mereka goyang, di awal-awalnya memang mereka ini teracuni dengan pemikiran-pemikiran, tapi subhanallah, dengan berjalan cerita itu banyak mereka yang tersentuh. Subhanallah. Nah, ini pelajaran hadirin. Pelajaran. Ketika awal kejadian banyak mereka nggak percaya, bahkan ada orang-orang yang awal Islam, orang-orang yang baru kenal Islam, di antara mereka yang mereka merasa bahwa itu nggak masuk akal, akhirnya mereka pun ikut-ikutan orang kafir. Ada. Tapi beda dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Terus Sayyidina Abu Bakar begitu dapat kabar bahwa Rasul Isra ke Baitul Maqdis, beliau mengatakan, jangankan beliau mengatakan Isra, kalaupun beliau mengatakan ke langit, saya percaya. Padahal belum ada kabar tuh.
tentang mi'rajnya, yang akhirnya beliau juga dapat kabar, tapi beliau mengatakan kalau Muhammad pergi ke langit maka saya akan percaya. Makanya di sini hebatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an yang disebut beliau as-siddiq yang membenarkan ini. Ini pelajaran besar. Kenapa? Agama ini, syariat ini adalah Allah yang berikan dengan kesempurnaan. Sementara akal ini adalah makhluknya Allah yang Allah ciptakan, ada keterbatasan. Jadi kalau udah makhluk yang Allah ciptakan, akal yang ada keterbatasan, maka salah kalau akal ini untuk menentukan sesuatu tentang ciptaan Allah, tentang kejadian-kejadian yang Allah tentukan. Bukan berarti kita nggak pakai akal, tidak. Islam mengajarkan kita, logika kita juga harus jalan. Tapi ingat, logika menjadi makmum. Imamnya apa? Imamnya adalah keimanan. Ini nggak salahnya kalau begitu. Ini kan kalau keimanannya ini dibatasi dengan logika, Isra Mi'raj nggak masuk akal. Ah, ya udah, berarti nggak percaya, ya rugi. Kenapa? Karena keimanannya dibatasi oleh akal. Keimanannya ini hanya sebatas akal. Yang masuk akal berarti itulah yang dipercayai, itu yang diimani. Yang nggak masuk akal itu tidak diimani. Sementara akal Allah ciptakan dengan kesederhanaan, artinya dengan keterbatasan, tapi kekuasaan Allah tidak pernah ada batasnya. Allahu Akbar. Ada batasnya kekuasaan Allah. Orang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud. Logika ya dibakar, masa nggak kebakar? Tapi di sini bukan sekedar logika, diajarkan kita keimanan kepada Allah. Yang logika itu di bawah daripada keimanan. Berapa banyak mereka para sahabat radhiyallahu anhum menyaksikan keajaiban-keajaiban yang ada pada Sayyidina Muhammad. Kalau bicara logika sudah nggak masuk, tapi keajaiban yang luar biasa. Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun, dikejar oleh rombongannya Nabi Musa. Artinya Nabi Musa alaihissalam beliau berserta rombongannya malam-malam keluar. Tujuannya apa? Hijrah sudah. Dah, terserah dah. Fir'aun mau bawa caranya bawa dah. Dinasehatin susah. Dah, Nabi Musa dengan puluhan ribu pasukan, dengan puluhan ribu umatnya, beliau jalan hijrah di malam hari. Fir'aun dasar demen ribut, dengan Nabi Musa dan kaumnya hijrah, kejar, kata Fir'aun. Kejar mereka. Masya Allah, dikejar oleh Fir'aun. Terus Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya berlari sampai di dalam batas tertentu. Baik, Ibu Lurah, ya. Ibu Lurah permisi, ya. Jadi ini dikejar dari Fir'aun. Fir'aun terus mengejar sampai Nabi Musa sudah berada di tepi Laut Merah. Sudah berada di tepi laut, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai kaumnya itu bingung. Bahasa-bahasa bebasnya kita nih, Nabi Musa, kan engkau yang ajak kami
Kan engkau yang ngajak kami untuk hijrah. Sekarang gimana nih? Ya, di belakang kita ada Fir'aun yang mengejar kita, yang terkenal dengan sadis ganas. Di depan kita laut. Gimana nasib kita? Bingung nih kaumnya, tapi Nabi Musa alaihissalam beliau nggak pakai logika, beliau mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdi, sesungguhnya Allah bersama aku yang akan memberikan petunjuk. Bicara logika bingung udah. Bicara logika udah bingung udah. Tapi di atas logika ada satu kekuatan yang kita tidak boleh melupakannya untuk orang-orang beriman, yaitu kekuatan Allah yang ajaib, yang istimewa. Maka subhanallah, datang perintah dari Allah. Nabi Musa dengan tongkat yang beliau bawa, ini tongkat ajaib. Kalau Allah jadikan misalnya Nabi Musa disuruh lemparin lagi itu tongkatnya jadi ular besar makan mereka, bisa. Tapi Nabi Musa nggak pakai begitu, nggak pakai logika yang ada, udah pasrah apa yang Allah tentukan buat saya, ya udah ikut. Ternyata di situ Allah perintahkan tongkatnya beliau diperintahkan untuk memukul ke laut sehingga laut itu terbelah. Artinya air laut terbelah, yang bawahnya itu menjadi daratan kering. 10 suku atau 80 suku itu ikut kepada Nabi Musa, itu jalannya terpisah sendiri-sendiri, masing-masing jalan ada buat mereka. Jalan umatnya Nabi Musa melewati laut itu, terus berjalan. Ternyata Fir'aun melihat Nabi Musa ikut jalan seperti itu, Fir'aun pun ikut menyusul. Sampai Nabi Musa ke tepi, selamat beliau dan kaumnya. Baru di situ keajaiban yang Allah tunjukkan, tertutup kembali laut itu dan daratan yang ada habis, dan mereka pun kaum Fir'aun dan kaumnya habis terbelah. Cuman Allah selamatkan aja jasadnya Fir'aun. Ini cerita ini ada dalam versi kita atau agama-agama lain juga ada cerita. Tapi memang lebih komplit dalam Al-Quran. Sampai dijelaskan selamat jasadnya, buktinya firman Allah, buktinya mukjizat Al-Quran. Sampai sekarang itu jasadnya Fir'aun ada. Sampai sekarang jasadnya Fir'aun ada. Al-Quran yang mengatakan al-yawma nunajjika bi badanika, pada hari ini aku selamatkan engkau dengan badanmu. Badannya diselamatkan. Ini firman Allah, Al-Quran, buktinya lihat di Mesir masih ada itu badan. Subhanallah. Jadi hadirin dan hadirat, ayo jangan kita, maaf ya, ikut golongan-golongan liberal. Cara berpikir mereka hanya dengan logika. Kalau nggak masuk logika berarti itu disalahkan. Bukan itu yang diajar oleh Nabi. Di atas logika ada keimanan. Keimanan inilah yang mendatangkan keajaiban-keajaiban. Bahkan di zaman sekarang berapa banyak yang kita dengar keajaiban-keajaiban itu. Ada satu orang yang harusnya dioperasi, yang udah tidak sanggup lagi, dokter-dokter tim medis, akan tetapi dengan keberkahan yang ada Allah Subhanahu wa ta'ala cabut penyakitnya, sembuh. Logika nggak masuk. Kenapa? Karena di atas logika ada kekuatan Allah. Ini yang perlu digarap oleh umat Islam.
Ini yang perlu kembali ditanamkan oleh umat Islam, keyakinan kepada Allah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dalam satu peperangan beliau istirahat. Ternyata ketika beliau istirahat ada penyelundup masuk. Ini penyelundup ngedekat kepada Nabi Muhammad. Akhirnya diambil pedang. Rasulullah lagi istirahat, itu pedang dihuluskan ke leher mulia Nabi Muhammad, dihuluskan ke leher beliau yang mulia sambil mengatakan, ya Muhammad, sekarang siapa yang akan menolong kamu? Leher, udah pedangnya udah di leher. Ini orang tanya, ya Muhammad, siapa yang akan menolong kamu? Ini pedang udah di leher. Logika? Ya mati dah. Tapi beliau nggak pakai itu. Beliau yakin tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada kehendak dari Allah. Dengan keyakinan yang keluar dari hati yang dalam dari baginda Sayyidina Muhammad, beliau menjawab, Allah yang akan menolong saya. Lafaz Allah yang keluar dari lisan sampai ke hati, tembus kepada Allah. Maka ini orang kafir yang tadi megang pedang gemeter, nggak bisa megang pedang, jatuh ke pedang. Subhanallah. Gantian pedangnya diambil oleh Rasul, ditanya, sekarang siapa yang akan menolong engkau? Bingung. Kan tak punya hubungan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tali ikatan batin yang nggak nyambung kepada Allah. Padahal itu senjata yang paling hebat yang dimiliki oleh umat Islam, lebih hebat daripada senjata-senjata yang ada. Tapi senjata ini sekarang sudah tumpul pada umat Islam, tidak digarap, tidak ditanamkan, dan tidak diulas kembali tentang keyakinan hubungan kepada Allah yang menjadikan sesuatu yang istimewa di hati umat baginda Sayyidina Muhammad. Kalau saya mau cerita ke sini jadi panjang, ya, jadi panjang. Ya, belum lagi sahabat-sahabat keyakinan mereka kepada Allah. Sudahlah, ini Islam dulu di zaman Rasul kehebatannya apa? Kehebatan mereka semua dahulu bukan karena hebat banyak senjata, bukan karena hebatnya banyak pasukan, bukan karena hebatnya mereka di dalam hubungan kepada Allah, di dalam kebergantungan kepada Allah Subhanahu. Nih yang umat Islam sekarang perlu menggarap kembali, perlu menggali kembali bagaimana keyakinan kepada Allah. Subhanallah. Memang waktu kita terbatas untuk berbicara seperti ini, tapi satu maklumat buat kita di sini, ingat, tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada kehendak dari Allah. Tanamkan itu kepada hati kita, sampai rezeki pun Allah yang jamin. Makanya untuk menanamkan keyakinan seperti itu, si Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, beliau itu untuk menanamkan, mendidik dirinya yakin kepada Allah, beliau itu merantau ke gurun Sahara, ke gurun pasir 25 tahun, nggak bawa bekal. Kenapa? Yakin semua dari Allah, keajaiban yang Allah berikan kepada beliau. Hadirin dan hadirat, kalau kita bicara tentang keislaman kita, siapa yang tidak ingin Islam jaya? Betul. Siapa yang tidak ingin Islam ini maju? Betul.
Siapa yang tidak ingin kita umat Islam menjadi umat yang berwibawa, umat yang hebat, umat yang luar biasa, yang istimewa. Tapi kita tidak pernah akan dapatkan itu kalau kita tidak pernah ikut dan kembali bagaimana mereka para sahabat di dalam menjalankan perjalanannya yang dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Inna hadhihi al-ummah la tasluh illa bima salaha awailuha. Umat ini tidak akan bisa rapi, nggak bakal bisa bener, nggak bakal bisa jaya kecuali kalau ngikutin yang sebelum-sebelumnya. Kejayaan-kejayaan sebelumnya dari zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai 100 tahun yang sebelum Islam ini, sebelum ini 100 tahun sebelumnya ini selalu Islam di ke depan. Ya, ini sekarang dari 100 tahun yang lalu sampai sekarang nih, ini terus Islam ini kebobrokannya. Tapi sebelum-sebelumnya luar biasa. Bagaimana kehebatan, kejayaan, kecerdasan teknologi, kedokteran dan lain-lain, itu Islam unggul. Termasuk di bumi kita tercinta ini, Indonesia. Luar biasa. Bahkan ada sejarah juga mengatakan masuknya Islam ke Indonesia ini itu abad ke-7. Rasulullah abad ke-6 Hijri, abad ke-6 Miladi, abad ke-6 Masehi, Rasulullah ya, Islam masuk ke Indonesia ini abad ke-7. 100 tahun setelahnya. Ada yang mengatakan dan sejarahnya ada. Waktu saya belajar dulu di SD apa SMP dulu masih ada itu keterangan itu. Ini subhanallah. Ayo kita bergantungnya kepada Allah. Kita bergantungnya kepada Allah. Kapan kita bisa balik? Kita nggak bakal bisa jaya, hayal kalau kita nggak pernah dekat kepada Allah. Nah, kesempatan Allah jadikan pada hari ini atau pada malam ini, Allah jadikan kita merayakan Isra Mi'raj dan sekaligus sambut bulan. Pas banget waktunya. Pas. Ini kalau kita mau servis diri kita, ini pas bulan Ramadan. Kalau kita mau melatih diri kita untuk ikut kepada mereka ulama-ulama terdahulu, ini waktunya pas Allah tepatkan bulan Ramadan. Ya, Ramadannya dan dalam taat kepada Allah. Bulan Ramadan ini bulan yang membentuk kepribadian kita. Allah jadikan bulan Ramadan otomatis pesantren kilat di dunia. Di dunia Islam nggak usah pakai disuruh, itu yang nggak bener aja, itu biasanya begitu masuk Ramadan, kalau nggak puasa di awal Ramadan, walaupun puasanya misalnya cuma tanggal 1 Ramadan misalnya, yang mau melakukan keburukan, malu Ramadan. Itu subhanallah. Masjid-masjid ramai, musola-musola ramai, benar. Apalagi hari pertama. Alhamdulillah. Cakep itu, nggak salah itu cakep. Yang perlu diperbaikinya di akhir Ramadan yang biasanya di mall lebih ramai ya. Betul. Ibu-ibu dah yang tahu tuh. Kesempatan Allah bukakan. Itu orang-orang yang nggak benar kalau udah bawa bulan Ramadan, pengen tobat, ada hati kayak gitu. Di sono ibadah. Ini pesantren kilat Allah jadikan, bukan di lingkungan, tapi di dunia Islam. Subhanallah. Makanya tepat. Kalau kita mau balik, mumpung bulan Ramadan. Kita mau dekat kepada Allah, mumpung bulan Ramadan. Kita gali, kita garap.
benar-benar kedekatan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan keyakinan, kepasrahan. Kalau ada ujian, ya Rabbi, aku serahkan ini padamu. Diajarkan kalau ada yang maki-maki, maka Rasulullah mengatakan, katakan aku berpuasa. Ada sebagian ulama mengatakan katakan kepadanya bahwa aku puasa, dan ada juga yang mengatakan, ulama ini mengajarkan, katakan kepada dirimu, ingatkan kepada dirimu, aku berpuasa. Artinya ini puasa ini ujian buat sabar, melatih kesabaran. Latih diri kita, ambil kesempatan. Tarawih 20 rakaat plus witirnya 3, luar biasa dilakukan. Oh, ada yang melakukan 11, silakan, nggak usah ribut. Mungkin dia capek, nggak apa-apa. Tapi kalau bicara tentang mujahadah, mau melawan nafsu, mau ngambil kesempatan, kerjain. Maaf ya, guru saya Al-Arif Bilal Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafizallah di Madinah, itu kalau kita lagi sholat di Masjid Nabawi, selesai itu 20 rakaat, beliau tuh nyamping lagi, sholat lagi. Dalam hati saya 20 rakaat saya aja capek banget. Ini guru saya sekarang umurnya udah 90-an. Itu waktu saya di sana tuh, beliau begitu modelnya. Terus lagi, sholat lagi, terus, masya Allah. Balik ke rumahnya, ya sholat lagi. Belum Qurannya, aduh, luar biasa. Nah, ini yang perlu, yang ini, yang seperti ini. Motivasi dalam hidup kita perlu. Mumpung bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Ambil tarawihnya, Qurannya. Oh, saya nggak bisa hatam. Sudahlah, sekarang begini aja lah. Kalau yang bisa hatam, bagus. Ya, jadikan itu bacaan Al-Quran. Kalau bisa di bulan Ramadan kita bisa hatam. Nah, itu berarti kita mengejar kuantitas. Bagus. Tapi yang jangan kita lupakan, kejar kualitas kita di dalam membaca Al-Quran. Gimana kualitas? Kalau kita nggak bisa bahasa Arabnya, paling tidak ada terjemah maknanya. Walaupun itu bukan terjemah Al-Quran, bukan. Itu hanya terjemah makna-maknanya saja. Karena nggak bisa Al-Quran diterjemahkan. Al-Quran ini luar biasa maknanya. Jadi itu hanya sebagian makna yang ada, tapi paling tidak bisa membuka lah buat kita. Tapi kalau kita ada masalah, tanya sama guru, ini kenapa, ini gimana. Nah, ketika kita baca, kita pahamin, kita renungkan bacaan itu agar menyerap ke dalam hati, itu namanya kualitas bacaan. Makanya Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kalau orang bacanya cepat, startnya bareng, selesai finishnya bareng, tapi yang satu bacanya cepat, yang satu bacanya tartil, santai tapi merenung, itu lebih afdal yang merenung, lebih afdal yang bacanya walau nggak banyak tapi dia renungkan. Ada seorang ulama mengatakan, apabila aku baca surat Idza Zulzil sama Al-Qari'ah, aku sambil renungi, itu lebih aku cinta, lebih aku senang daripada aku menghatamkan Quran tapi aku nggak paham. Ini bicara tentang kualitas. Jadi kuantitas tadi hatam Quran kejar bulan Ramadan. Tapi juga jangan kita lupakan kualitas di dalam membaca Al-Quran. Baca dengan merenung, dengan mendapatkan kenikmatan. Sampai berapa banyak di antara mereka para sahabat ketika membaca Al-Quran maka histeris dengan mengatakan hadza kalam Rabbi, hadza kalam Rabbi, hadza kalam Rabbi, sampai pingsan.
dari luar biasa istimewa ketika mereka merenungkan apa yang ada dalam Al-Quran. Bahkan Sayyidina Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu beliau mengatakan, lazamtul Quran hatta sami'tu minal mutakallim bih. Aku senantiasa melazimkan Al-Quran, maka sampai aku seakan-akan langsung mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Kan Al-Quran ini bicara, kan lagi bicara, seakan-akan dia lagi diajak bicara sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah wahai hambaku, sungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan dia membaca, ya Rabb, aku bersaksi Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Rabb. Kontak hatinya udah luar biasa dari menyerap dan merenung apa yang dibaca di dalam Al-Quran. Rasanya emang kalau ngomong nggak berasa, yang dengar nih kayaknya nih. Ya, udah hampir 10, Masya Allah. Baiklah hadirin dan hadirat, ya, tujuan daripada pembicaraan ini kita bicara berharapnya apa? Berharap ya Rabb turun rahmatmu, turun hidayah, petunjukmu masuk ke dalam hati kami sehingga hati kami ini bisa berubah dari baik kepada yang lebih baik, dari nggak benar kepada yang baik. Ini tujuannya, adanya perubahan, motivasi yang masuknya cahaya-cahaya yang Allah turunkan dalam rahmatnya di dalam masjid yang mulia ini, di dalam acara-acara yang mulia ini, apalagi acara untuk baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo kita minta kepada Allah, ya Akramul Akramin, wa ya Jwadul Jwadin, wa ya Rahman wa ya Rahimul Masakin. Ya Rabb, perhatikan para hadirin dan hadirat yang hadir di sini, masukkan dalam hatinya semangat untuk ibadah kepadamu. Jadikan diri-diri kami semua adalah hamba-hamba yang kau jadikan kami senantiasa beribadah kepadamu, berkhidmat di dalam kehidupan kami kepadamu, ya Rabbi. Bukakan untuk anak-anak kami, untuk keluarga kami, hati-hati mereka untuk mendapatkan kelezatan iman, untuk mendapatkan kenikmatan di dalam sujud, kenikmatan dalam puasa, kenikmatan dalam membaca Al-Quran, kenikmatan di dalam beribadah. Ya Rabb, Engkau yang memberi segala-galanya, maka berikan kepada kami ya Allah. Bukakan pintu hidayah-Mu ya Allah. Kami tidak tahu kapan kami kembali kepadamu meninggal dunia, maka janganlah Engkau wafatkan kami kecuali kami dalam taat kepadamu, kecuali kami selalu ingat kepadamu bi rahmatika ya arhamar rahim, ya arhamar rahim, ya arhamar rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah kesempurnaan dan keberkahan majlis ini dimohon tidak mengganggu. Kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh guru kita, yakni Kiai Haji Abdullah Muhammad Rosid. Waktu dan tempat disilakan. Doa penutup Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Silakan kita berikan manusia. Ada sampai ada kita bisa untuk kesempurnaan yang terjadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridho dan sebelum kita baca doa kita baca sebuah doa. Selain
بلغ لنا في رمضان اللهم بلغ لنا في رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله المعتدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan ditutupnya doa bersama berarti acara kita berakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian telah mengikuti acara kami. Semoga semuanya dalam lindungan Allah, ridho Allah, dan diberikan panjang umur. Ya, demikian saya akan beri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.